Nicolas Joseph Cugnot, seorang penemu berkebangsaan Perancis yang menciptakan mobil uap pertama. Salah satu ciri khas yang paling menonjol pada kendaraan ini adalah boilernya, Bang. Ya, mungkin agak mirip-mirip panci badeng lah. Untuk memanaskan boiler, pertama kayu dimasukkan pada bagian depan, termasuk batu bara. Membakar kayu di dalam ruangan seperti itu akan menghasilkan asap yang bisa memadamkan penyalaan api. Salah satu cara untuk menstabilkan penyalaan adalah harus membuang asap tersebut keluar. Maka dibuatlah dua cerobong pada bagian atas boiler. Untuk dua cerobong tersebut sangat mudah dikenali, yaitu adanya dua tonjolan pipa besi pendek dengan bentuk segi empat. Namun karena cerobong ini cukup pendek, akan memungkinkan kepulan asap mengenai wajah pengemudi. Kepulan asap tersebut selain membuat napas sesak, juga akan membuat mata pedih dan memungkinkan terganggunya kenyamanan pengemudi. Maka dari itu, penambahan pipa cerobong sangat penting. Namun pipa tersebut dipasang hanya saat pengemudi mengoperasikan mobil. Tapi ada juga yang memang tidak menggunakan cerobong tambahan. Tapi itu hanya ketika kepulan asap tidak terlalu pekat. Proses pembakaran pada ruang bakar akan memanaskan tabung pada bagian dalam dan mendidihkan air. Didihan tersebut menghasilkan uap yang bertekanan cukup besar. Tekanan ini nantinya akan disalurkan melalui pipa yang terhubung langsung pada katup. Mekanisme katup untuk mengatur gas diletakkan antara pipa dengan boiler. Untuk mengendalikan dan mengatur kecepatan gas dihubungkan melalui batang besi yang menjulur ke depan pengemudi dengan cara ditarik dan didorong. Sayangnya kami belum menemukan data lengkap tentang katup ini. Ya, mungkin hampir mirip-mirip seperti katup yang inilah. Sesaat setelah pengemudi mendorong batang yang kemudian akan menggerakkan tuas kecil ke depan. Dorongan ini akan menggeser penutup jalur pipa, sehingga tekanan uap mengalir melalui pipa tersebut menuju katup. Katup ini berbentuk bulat yang memiliki dua lubang dengan cekung ke dalam. Sistem katrol atau puli dibuat di bagian luar katup dengan menggunakan semacam tali atau rantai kecil yang menghubungkan antara puli dengan batang lever. Sehingga ketika ujung lever bagian kanan bergerak ke bawah, akan menarik tali tersebut dan memutar katup 180 derajat. Putaran ini membuat cekungan lubang sejajar dengan pipa jalur silinder, sehingga aliran tekanan uap memaksa piston untuk bergerak ke bawah. Sistem piston pada mobil ini hanya menghasilkan satu tenaga dorong yang memungkinkan gerakan putar roda penggerak menjadi tidak stabil. Kendala tidak stabilan tersebut adalah titik mati piston dan beratnya badan mobil, sehingga besar kemungkinan mobil akan sulit bergerak. Maka dari itu penggunaan dua silinder pada mobil ini sangatlah diperlukan. Alasan penggunaan dua silinder adalah untuk menstabilkan putaran roda penggerak, yang memungkinkan putaran tersebut tidak terhalang oleh titik mati piston. Dengan sistem tersebut maka akan saling meniadakan titik mati. Untuk contoh sederhananya, bayangkan jika mobil ini hanya menggunakan satu silinder, jadinya putaran roda akan seperti ini, Bang. Mungkin pengemudi akan merasakan jedak-jeduk saat menaikinya. Kemudian sesaat dorongan piston terjadi akan mendorong katup pengunci pada serangkaian batang yang terhubung langsung ke roda penggerak. Gerakan tersebut hanya bisa mendorong roda ke bawah. Cara kerjanya, roda ini memiliki semacam gerigi yang terpasang tetap pada bagian samping. Umumnya hanya memiliki 4 tonjolan lebar di 4 sudut. Maka dengan katup cembung seperti ini, salah satu ujung katup bagian bawah ketika menerima tekanan dari atas akan mendorong tonjolan gerigi ke bawah. Kemudian sesaat setelah katup mencapai batas ambang, katup ini akan naik dan mengunci pada tonjolan gerigi berikutnya. Proses penarikan ini ditarik oleh serangkaian batang lever yang terhubung dengan katup lainnya. Jadi katup ini selain mendorong gerigi ke bawah juga menarik katup lain secara bersamaan.
dan gerakan tersebut saling bergantian terus-menerus selama pengoperasian. Cara kerja di atas adalah di mana mobil bisa bergerak maju. Lalu bagaimana cara mobil ini bisa mundur? Biasanya saat pengoperasian mobil ini tidak bergerak dengan sendirian. Umumnya dibutuhkan 2 atau 3 orang untuk bertugas mengubah 2 katup pada 2 gerigi satu persatu. Karena teknologi pada masa itu masih belum menggunakan tuas pengubah otomatis. Ketika mobil hendak mundur, tugas seorang kondektur harus mengubah posisi ujung katup bagian atas mengunci pada sudut gerigi atas. Penggantian ini ketika salah satu katup lainnya bergerak ke bawah, otomatis akan menarik katup satunya ke atas. Karena katup sudah terkunci pada gerigi, tarikan ke atas tersebut membuat gerigi juga terdorong ke atas, sehingga roda juga akan bergulir ke belakang, dan mobil pun akan bergerak mundur. Jadi ketika satu katup bergerak ke bawah akan menarik katup lainnya ke atas, begitu juga sebaliknya. Dan ini juga terus berlangsung selama pengoperasian. Untuk bergerak maju kembali, maka tugas kondektur adalah mengubah lagi posisi 2 katup dengan sebaliknya. Ya, pengoperasiannya memang cukup ribet lah ya. Untuk berbelok, pengemudi akan memutar setir yang mirip sepeda. Namun pada tiap ujungnya memiliki 2 batang pegangan. Ini untuk memungkinkan pengemudi lebih mudah memutarnya. Setir tersebut terhubung pada serangkaian gear yang terhubung langsung dengan 2 batang besi yang menjulur ke depan. Belokan ini akan membelokkan roda termasuk mesin dan boiler, karena tidak mungkin yang belok rodanya saja. Jika yang berbelok hanya rodanya saja, maka katup, gerigi, batang piston termasuk lever penggerak akan mengakibatkan kemacetan dan rusaknya komponen mesin.